Selamat siang semuanya, sahabat petani kelapa sawit. Kali ini saya sedang berada di kebun sawit memiliki lokasi yang berpasir. Nah, jadi usia tanaman yang ada di belakang kita ini ya, sudah berusia 4 tahun lebih. Nah, jadi sebentar lagi 5 tahun, bulan 6 nanti pas 5 tahun usianya. Nah, sekaligus juga saya akan jelaskan juga tentang perawatannya, apa saja perawatannya yang sudah kita lakukan selama ini. Sekaligus juga nanti akan saya perlihatkan juga hasil panen kita. Nah, jadi kebetulan hari ini kan kita tuh sedang panen ceritanya seperti apa penampakan buahnya ya ketika usianya 4 tahun lebih dan bobot buahnya. Ini varietas topas ya, topas satu. Nah itu ceritanya waktu itu kita tanam varietas topas semua di lokasi ini. Nah selengkapnya yuk ikutin terus video ini. Nah berikut kita tunjukin contoh lokasinya dulu. Nah ya, ini hampir tolen berpasir nih lokasi yang ada di sekitar sini. Contoh pasir seperti ini, pasir putih ya. Ada yang tebal, ada yang cetek juga. Nah, ini giliran ceteknya ya, yang tidak terlalu dalam. Ya, tapi ini masih sekitar 50 cm nih pasirnya nih. Karena waktu itu kita kerok pakai alat berat, waktu kita bikin parit di situ, ya karena ada air yang meleleh ya. Saya perhatikan itu ada sekitar 50 cm pasirnya. Ke bawahnya itu ada pasir hitamnya, masih pasir juga, belum tanah ya. Nah, jadi untuk penampakan di bagian pohonnya ya seperti itu ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat seperti itu. Nah, menurut yang sudah kita alami selama ini ya, ya memang agak berat ya jika kita menanam sawit itu di lokasi yang berpasir. Cuma dibanding dari yang di gambut ya, lebih mending yang di pasir ya. Ya karena yang namanya pasir seperti ini masih disebut lahan mineral. Nah, itu kelebihnya, masih ada kelebihnya juga. Kalau di gambut itu kan itu ya kalau mampu kita membuang airnya ya tentu akan lebih subur ya karena airnya cukup. Kalau lahan berpasir, nah ini ya, ini perawatannya yang kita lakukan selama ini ya. Kita tidak jauh dari yang namanya pupuk organik juga. Nah, jadi seperti apa pupuk organik ya, yang disebut organik ya, nanti akan saya jelaskan juga kepada kawan-kawan, akan saya perlihatkan seperti apa cara kita menerapkan pupuk organiknya. Nah, ini kalau untuk pemupukan, dia pupuknya sama saja dengan pupuk yang umumnya ya, sama saja. Cuma ini kita lakukan rutin 4 kali per tahun. Nah ya, 4 kali per tahun kemarinnya tuh awalnya tuh. Nah, udah 2 tahun ke depannya sih udah kita lakukan 3 kali per tahun ya pupuknya. Pupuknya cuma NPK, NPK yang standar ya. 13.627, kadang 13.827. Nah, diselingin juga yang namanya dolomit, itu tidak pernah ketinggalan ya. Itu umum itu kita lakukan di awal tahun ya. Kalau untuk borat, nah itu cuma 100 gram untuk per tahunnya, itu terserah teman-teman bisa terapkan di bulan berapa itu. Ya kalau kita itu di pertengahan tahun ya, kita menerapkan boratnya. Nah jadi kalau untuk buah, nah ini 4 tahun lebih itu udah seperti ini. Ya karena sebentar lagi 5 tahun, ya katakan ini udah ya buah 5 tahun lah seperti ini ya kan. Yuk kita lihat di depan situ penampakan tumpukan buahnya. Kalau untuk pohon, nah seperti ini. Ya menurutku kalau pohonnya masih mampu besar-besar ya, otomatis berarti masih aman ya, masih aman. Menurut yang saya lihat. Nah kalau untuk buah seperti ini tiap pohon hampir dapat 1 tandan ya. Nah sedangkan pasir tadi itu seperti ini, tuh tebal sekali nih, tuh ya, tebal kali pasirnya sampai ke depan sana. Nah jadi penampakan pohonnya seperti itu ya, penampakan buahnya seperti itu ya. Nah jadi yang tidak terlepas dari organik itu seperti apa? Nah organik itu berupa jangkos. Nah ini kita tuh selama usianya hampir 5 tahun ini sudah 3 kali kita terapkan jangkos. Yang pertama kita terapkan di usia lebih 1 tahun, yang kedua di usianya sudah 3 tahun. Nah, kemarin yang terakhir ini masih ada nampak ya, penyusunan jangkos yang masih ada nampak. Nah tuh
hanya pakai jangkos. Sedangkan pupuknya pupuk rutin kita lakukan 4 kali per tahun ya. Nah, kedepannya ini kemarin udah selama 2 tahun nih kita lakukan 3 kali per tahun. Pupuk NPK 12 17. Nah, kedepannya ini udah kita terapkan pakai yang 13.627, kadang 13.827. Jadi seperti ini perkembangannya. Nah ini kita usahakan tidak kita kendalikan ini ya, karena ini rumput, kecuali enakan kayu, ini kita biarkan saja. Nah itu perawatannya ya, yang kita lakukan selama ini. Nah kalau yang nampak lumut-lumut tuh kan berarti masih banyak pasirnya tuh. Nah, tuh rumput aja tidak bisa tumbuh, itu menandakan itu masih kuat pasirnya. Nah, jadi seperti ini penampakannya ya. Memiliki kebun yang ditanam di lokasi berpasir. Nah, kalau di situ kemarin tuh banyak ilalang bercampur pasir, coba kita lihat. Ini kebetulan lagi panen gini, kita mudah memperlihatkan kepada kawan-kawan contoh buahnya, contoh hasilnya ya. Nah ini kemarin tuh dipenuhi ilalang. Nah, sekarang udah hilang ilalangnya, tinggal pasirnya nampak. Nah, kalau untuk tumpuk buah seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan, jangan khawatir ya. Jika lokasi kawan-kawan itu berpasir, intinya itu pupuk itu tidak boleh bolong. Misalnya kita ingin menjadwalkannya 4 kali per tahun, ya ikutin 4 kali per tahun. Kalau dosis kan udah ada tuh di anjurannya tuh. Di PPKS tuh biasanya tuh ada. Kalau untuk dosis ya. Jadi tergantung teman-teman mau pakai sistem tunggal atau mau pakai sistem menjemuk. Ya kalau ini sih pakai menjemuk semua, jujur saja kita tidak pernah pakai pupuk tunggal. Ya karena kita tidak mampu mengatur jadwalnya. Maka kita menggunakan pupuk menjemuk NPK ya. Nah ya. Hanya itu saja sih rahasianya. Nah, cuma ya itu tadi yang namanya jangkos tidak bisa terlepas juga. Karena ini ketika kemarau ini kering. Kering ya. Di bagian pangkal tanam ini ya memang ada yang kayak kerdil, ada tuh kayak gitu, cuma ya selagi menghasilkan buah kan berarti masih aman, sedangkan daunnya masih hijau-hijau berarti aman ya. Nah, ini sebentar lagi akan kita terapkan jangkos lagi ya. Ini harusnya sih tiap tahun nih jangkosnya ya, memiliki lokasi seperti ini. Nah itu yang agak beratnya itu ya, itu tebal tuh pasirnya tuh. Sedangkan pohon tanamannya seperti yang teman-teman lihat. Yuk kita jongkok. Saya suka tuh jongkok melihat perkembangan tanaman ini. Nah tuh ya, masih aman. Nah kalau bagian sana itu udah agak kurang pasirnya, cuma ilalangnya banyak. Ini udah kita semprot muncul lagi, semprot muncul lagi. Nah, tapi nanti kedepannya pasti akan hilang ilalangnya ya. Nah berikut akan saya tunjukin bagaimana cara kita menerapkan bahan organiknya ya. Nah seperti ini jangkos ya. Nah ini 2 tahun yang lalu kita terapkan sistem keliling, kita tumpukin ya. Ini sebanyak 4 gerobak, 4 angkong ya, ada yang bilang 4 arko. Nah sebanyak 4 arko disusun keliling. Nah jadi berapa bulan belakangan kemarin ya, karena ini udah masanya panen ya, kita ubah lagi dengan cara disusun seperti itu, seperti tikar. Nah kenapa disusun seperti ini ya, karena akar yang mudanya itu lebih banyak di situ. Nah sekaligus ini kita jadikan permanen supaya rumput bisa numbuh, maka kita susun seperti ini. Nah apa fungsinya rumput? Untuk menahan air ya, karena yang namanya lokasi berpasir itu kalau tidak ada rumput, kalau dia tandus ya seperti ini, otomatis ketika musim kemarau ini kering, tandus ya. Nah, kalau adanya jangkos atau rumput, itu fungsinya dia tuh menahan air. Jadi akar tanam ini tetap lembab. Nah berikut akan saya tunjukin lagi tentang penerapan organik yang namanya abu janjang ya, atau yang disebut solid juga. Nah, itu sistem ditumpuk seperti itu. Nah itu satu pohonnya itu kita terap ada 4 gerobak dalam satu pohon. Nah seperti itu. Ini awal ini, waduh, udah pohonnya menguning, daunnya pun menguning. Nah, sekarang udah diterapkan bahan organik seperti itu, udah nampak sekali perubahannya. Lagi pula udah ada menghasilkan buah juga.
Ini awal ini jelek sekali di sekitar sini nih. Ya karena ini pasirnya tebal nih minta ampun nih. Luar biasa. Ini rumput tidak kita matikan ya, kita biarkan semak seperti ini saja supaya dia tidak itu apa namanya kekeringan akarnya tanaman ini. Ah tuh contohnya tuh. Itu kan aduh sulit berbuah kalau seperti itu. Jangan mau berbuah, daunnya jatuh. Bayangin itu kalau memiliki lokasi yang berpasir. Nah itu contohnya. Tapi setelah kita terapkan ini tadi jangkos, nah dia ada nampak buah ya. Nah, itu coba teman-teman lihat di situ. Ah, udah mulai ada buah ya. Di seperti itu penampakannya. Oke, kawan-kawan, hanya itulah dulu videonya yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Semoga cara yang kita lakukan ini bisa memberi manfaat untuk kawan-kawan para sahabat tani kelapa sawit. Semoga kawan-kawan kita tetap semangat merawat kebunnya walaupun lokasi berpasir. Karena zaman sekarang itu lokasi itu tidak semuanya bagus ya. Ada yang berpasir, ada yang gambut, ada yang terendam. Nah itu bermacam jenis ya itu. Nah itulah yang namanya kelapa sawit. Nah kalau yang berpasir tadi seperti itu cara kita merawatnya. Jangan lupa ya bahan organiknya tiap tahun ya sekurang-kurangnya ya. Bisa dengan jangkos, bisa dengan kohe ya. Pakai apa saja boleh, yang penting ada bahan organiknya. Supaya apa? Supaya menahan air. Karena tanam kelapa sawit itu butuh kelembapan bagian akarnya. Itu pentingnya kita menerapkan bahan organik. Ya, sampai sini dulu. Semoga tetap semangat dan sukses jadi petani sawit Indonesia.